Baik, hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Sebelumnya, kita harus mengingat dulu apa itu pecahan biasa, apa itu pecahan desimal. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan desimal sebenarnya itu juga adalah pecahan biasa yang penyebutnya harus 10, 100, 1000 dan seterusnya, namun dituliskan dalam bentuk yang ada tanda komanya. Oke, kita lihat caranya. Ya, 3/5 ini harus kita jadikan penyebutnya penyebut 10, penyebut 100 atau penyebut 1000 dan seterusnya. Jadi 3/5 ini kalian pikirkan ini dikali berapa supaya nanti hasilnya di bawah penyebutnya akan menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. 5 menjadi 10. Kira-kira dikalikan berapa? Dikali 2. Kalau 5 dikali 2 10, maka pembilangnya juga dikali 2. Jadi 3 dikali 2 menjadi 6/10. Kalau sudah seperti ini sudah desimal, tapi belum dituliskan dalam bentuk koma. Masih ingat caranya? Kalau puluhan seperti ini 6/10 berarti satu angka di belakang koma. Jadi angkanya adalah 6 dan di sini tidak ada angka yang lain untuk pembilang, maka di sini 0. Jawabannya adalah 0,6. Berikut contoh yang lain. 7/20. 7/20 kita akan jadikan desimal. Jadi seperti yang tadi, kira-kira penyebut 20 ini dijadikan, kalau kita mau jadikan 10 tidak mungkin ya, karena 10 lebih kecil. Jadi jadikan 100. Ya. Jadi dikali berapa? Dikali berapa 20 ini supaya menjadi 100? Dikali 5, di atasnya juga berarti dikali 5. 7 dikali 5 sama dengan 35. Kalau sudah seperti ini, ingat bagaimana mengubahnya. Di penyebut 100 berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Lihat pembilangnya 35 sudah 2 angka, berarti langsung saja. Kemudian di sini 0,35. Jadi 7/20 sama dengan 0,35. Oke, sekarang sebaliknya. Dari pecahan desimal, kita akan rubah ke pecahan biasa. Jadi ini adalah desimal. Ya. Desimal ini 0,25 ini kan berarti bahwa ini adalah 25/100. Jadi kembalikan lagi. Jadi 0,25 sama dengan 25/100. Kalau seperti ini, sudah seperti ini, sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Jadi cari pecahan paling sederhananya. Ini saya bisa bagi, untuk yang kecil-kecil ini dulu ya, saya kasih bertahap. 5 supaya lebih mudah. 5/5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini masih bisa dibagi lagi, yaitu dibagi 5/5 sama dengan 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Oke, atau bisa juga ini 25/100 kalau mau langsung dibagi 25/25. 25 dibagi 25 1,
100 dibagi 25 sama dengan 4 ya. Jadi 0,25 ini sama dengan 1/4. Selanjutnya 0,8. 0,8 kita akan jadikan pecahan biasa. 0,8 berarti ini adalah, kalau satu angka di belakang koma berarti adalah puluhan, berarti 8/10. Lihat angka 8, berarti kita sederhanakan. Ini bisa dibagi 2/2 sama dengan 8 dibagi 2 4, 10 dibagi 2 5. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi 0,8 sama dengan 4/5. Mudah ya? Ya, selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pecahan biasa tadi sudah tahu apa itu pecahan biasa, yang ada pembilang dan penyebut. Kemudian persen, ingat persen itu artinya adalah per 100. Per 100. Jadi pecahan biasanya harus dirubah ke dalam pecahan yang penyebutnya 100. Contohnya misalnya 1/4. Oke, 1/4 ini harus dijadikan persen. Jadi karena penyebutnya harus 100, tinggal pikirkan bagaimana caranya supaya 4 ini berubah menjadi penyebut 100. Tentunya kita harus kalikan dengan satu bilangan. Bilangan berapa itu? Kalau 4 dikali berapa? Dapat 100 dikali 25. Atau kalau sulit berarti 100 dibagi 4. Ya, 100 dibagi 4 hasilnya 25. 4 dikali 25 dapat 100. Jadi di atas juga dikali 25. 1 kali 25 25. Ini sudah 25/100. Ingat persen per 100 berarti langsung 25%. Ya. Ya, contoh berikutnya adalah 8/20. Tadi lagi ingat persen per 100. Berarti pikirkan supaya 20 ini menjadi 100. Penyebut 20 menjadi 100, harus 100 ya. Jadi ini pastinya kita kali berapa? Tadi gini caranya, 100 dibagi 20. 100 dibagi 20 sama dengan berapa? Oke, 5. 20 dikali 5 sama dengan 100. Berarti 8 juga harus dikali 5. 8 dikali 5 sama dengan 40. Sudah jadi 40/100 atau 40%. Jadi 8/20 itu sama dengan 40%. Oke, bisa mengerti ya? Oke, sekarang sebaliknya. Persen akan dirubah ke pecahan biasa. Nah, ini gampang. Ya, 45% itu artinya adalah 45/100 ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan sudah pecahan biasa, tinggal kita rubah ke dalam pecahan yang lebih sederhana. Berarti ini kita harus bagi lagi dengan suatu bilangan. Oke, supaya lebih mudah, ini bisa dibagi 5, bisa dibagi 5, maka ini saya bagi 5, ini saya bagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 9/20 sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti 45% itu sama dengan 9/20. Ya. Nah, contoh berikutnya adalah 50%. Berarti ini adalah 50
per 100. Kita sederhanakan langsung. Yang paling gampang ini, lihat ada 0 di sini, ada 0. Jadi bisa dibagi 10 per 10. 50 dibagi 10 sama dengan 5. 100 dibagi 10 sama dengan 10. 5 per 10 masih bisa disederhanakan lagi dibagi 5 per 5 sama dengan 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti 50% sama dengan 1 per 2. 45% tadi sama dengan 9 per 20. Oke, bisa ya? Bisa dimengerti?